seberapa banyak pun tempat tidur yang kita siapkan, itu akan jebol. Kalau di hulunya, di ujungnya, kita nggak tahan. Depok kan baru-baru ini mulai vaksin massal ya Bu. Kalau warganya nggak mau daftar, berarti nggak divaksin dong Bu? Mudah-mudahan sih nggak banyak nih yang begitu ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Cerita Bareng Aul. Dengan suasana yang berbeda dan tentunya host yang berbeda nih, dengan suasana virtual ya teman-teman semua. Nah, pada episode kali ini kita bakal ngobrol nih dan mendengarkan cerita dari pejabat Dinas Kesehatan Kota Depok dengan judul yang sudah tertera di sini mengenai vaksin dan COVID-19. Yang belum tahu, boleh deh kita kenalan dulu nih ya. Ada Dr. Zakiati. Halo Ibu. Mbak Aul. Iya, bisa dipanggil Dr. Kiki. Dan satu lagi ada Dr. Umi Zakia. Halo Ibu. Ya, bisa dipanggil Dr. Umi nih. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita berbincang-bincang nih dengan dua pejabat dinas kesehatan yang sangat asik tentunya. Oke Bu, berdasarkan info yang saya baca, ada penambahan 561 kasus positif baru. Kasus baru ini sudah termasuk orang-orang yang positif tapi belum lapor atau apa mungkin aja angkanya bisa lebih banyak lagi. Ya itu memang data di beberapa hari yang lalu. Kalau kita update di kemarin per tanggal 25 Juni, penambahan kasusnya itu lebih banyak lagi, yaitu 657 orang ya dalam satu hari. Itu jadi total akumulasinya adalah 57.563 orang. Wah, ya. sangat tinggi. Jadi lebih tinggi dari sebelumnya. Ini adalah penambahan kasus tertinggi dari selama kita pandemi COVID di Kota Depok. Saat ini kan sedang ada lonjakan kasus baru ya Bu. Gimana penanganan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Depok Bu? Ada rencana tertentu kah? Ini Mbak Umi kita nih. masih ini ya Dokter Kiki, sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bersama-sama dengan seluruh ya jajaran yang ada di Kota Depok khususnya, kita masih terus meningkatkan prinsip dasarnya adalah 3T ya Dokter ya. Testing, kemudian treatmentnya ya. Ini coba kita tingkatkan dengan juga mengevaluasi terus ya kelemahan-kelemahan kita dalam upaya-upaya tersebut seperti itu. Mungkin dengan pertama pasti pencegahan ya Dok ya, dari edukasi ke masyarakat, baik dengan sosialisasi ataupun mungkin alternatif inovasi media-media yang harus kita buat. Nah, testing juga kita juga perkuat ya Dokter Kiki ya, walaupun memang saat ini teman-teman di Vaskes sudah begitu luar biasa gitu ya, berupaya, tapi ya kita tentunya dibantu juga dari provinsi dan pusat, sehingga untuk kemampuan testing pelaksananya di garda depannya adalah Vaskes ya, baik dari pemerintah, puskesmas, rumah sakit, kita juga nantinya mencoba klinik seluruhnya untuk bisa membantu, dan kemampuan pemeriksaan sampelnya juga kita sudah meluaskan ya, selain Labkesda Depok, kita juga bekerja sama dengan BPTK RPP Jakarta ataupun Litbangkes yang punya kementerian. Mungkin itu sih ya. Dengan prinsip 3T ya Bu ya? Apa tadi Bu? Ya, tracing, testing, dan treatment. Saya mungkin izin menambahkan, kalau untuk tracing itu kan bagaimana kita menelusuri mana-mana kasus yang kontak erat atau memang yang kita curigai ya ke arah COVID. Nah, itu tidak hanya tenaga kesehatan yang harus melakukan tracing, tapi juga kita sebagai masyarakat harus melakukan tracing itu sendiri. Kita harus melakukan secara aktif, baik itu melaporkan diri jika kita memang mencurigai diri kita gitu kan. Oh, kok kayak saya gejala-gejala ke arah COVID nih gitu, kita melaporkan diri, atau juga jika kita memang kontak erat, oh ternyata kita habis makan bareng, main bareng sama teman kita nih gitu kan, yang ternyata dia adalah terkonfirmasi positif, segera melaporkan ke Vaskes terdekat. Vaskes itu fasilitas kesehatan ya, khususnya mungkin puskesmas ya, karena di puskesmas itu disediakan T yang kedua, yaitu testing. Nah, testing itu dilakukan pemeriksaan
apa iya benar COVID? Nah, itu dengan pemeriksaan rapid antigen. Dan kalau ke puskesmas itu gratis ya Mbak Umi ya? Ya. Semuanya ditanggung pemerintah Kota Depok gratis tis gitu ya. Dan kalau memang ternyata dari pemeriksaan rapid antigennya negatif, kemudian memang harus dan dia kategori kontak erat harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan PCR. Nanti tunggu biasanya 5 hari kita cek ulang pemeriksaan PCR-nya. Nah, itu pun ditanggung pemerintah juga. Itu juga gratis. Akan dikirim sampelnya ke Labkesda atau tadi sudah disampaikan oleh Dr. Umi ke BTKLPP ya, itu juga pun gratis. Nanti juga terdiagnosis baru ke T yang ketiga yaitu treatment, pengobatan. Ya, jadi dari treatment itu dilanjutkan oleh teman-teman di puskesmas khususnya yang menangkap hasil dari pemeriksaan testing tersebut. Treatmentnya mungkin tadi ya yang masalah isolasi mandiri bisa di rumah atau di Makara UI atau PSC dan juga nggak dipungut biaya begitu oleh pemerintah Kota Depok. Begitu pula teman-teman yang melakukan isolasi mandiri di rumah pun dilakukan pemantauan oleh puskesmas dan juga diberikan obat dan itu pun gratis. Serta jika memang butuhkan pemeriksaan atau perawatan lebih lanjut dapat dilakukan perawatan di rumah sakit. Dan kondisinya saat ini memang sangat prihatin ya Dr. Umi ya. Kondisi rumah sakit. Banyak sekali ya Bu ya, ini dalam sudah masuk yang positif gitu ya, lebih banyak dibanding yang kemarin ya. Ya, jadi memang kondisi saat ini luar biasa ya, dan mohon juga ya tadi pemahaman dari seluruh masyarakat. Kondisi di rumah sakit yang membutuhkan perawatan itu sudah overload ya, jadi percepatan upaya kita penambahan bed COVID, isolasi perawatan COVID, baik isolasi untuk kasus yang sedang maupun mungkin yang berat kritis ICU itu tidak sama dengan pertambahan kasus yang terjadi tiap harinya, sehingga ini menyebabkan yaitu tadi antrian ataupun mungkin banyak yang tidak tertangani dengan baik yang seharusnya baik itu di Kota Depok dan kita juga amati di daerah-daerah kota kabupaten sekitar Kota Depok, sehingga kami juga merefer atau merujuk ini juga sangat sulit. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa kita pahami bersama sehingga ya masyarakat terutama pencegahannya bisa dengan baik dilakukan. Nah, itu dari sisi tenaga kesehatannya sendiri kekurangankah dan penyikapan dari Pemkot sendiri gimana Bu? Ya pastinya ya, kita juga kekurangan karena tenaga kesehatan pun saat ini juga banyak yang terpapar walaupun memang sudah dilakukan vaksinasi ya, karena memang vaksinasi itu kan tidak 100% membuat kita kebal terhadap virus ini ya, karena mungkin tenaga kesehatan juga intensnya bertemu dengan pasien ini memungkinkan juga daya tahan tubuhnya berkurang sehingga bisa terpapar lagi. Nah, ini juga karena banyak yang terpapar sehingga ya SDM kita pastinya nakes ini jadi berkurang gitu untuk bisa melakukan layanan yang maksimal. Tapi ya kita berupaya Dr. Kiki bekerja sama juga dengan organisasi profesi yang ada di Kota Depok gitu ya, dengan IDI, dengan PPNI, dengan IPI ataupun juga perhimpunan Paskes itu ya, kita berusaha ke depan untuk pemenuhan SDM untuk melayani pasien-pasien COVID di Kota Depok. Nah, kalau dari segi obat-obatan dan alat medisnya gimana? Ada kemungkinan nggak yang positif sampai nggak dapat obat, Bu? Ya memang ini juga luar biasa ya untuk tambahan obat yang dibutuhkan ya. Kalau Alkes memang penambahan tempat tidur itu membutuhkan penambahan Alkes ya Dr. Kiki. Betul. Untuk RSUD dengan RSUI ya Dr. Kiki. Obat sendiri saat ini memang untuk obat-obat COVID kita masih disuplai dari provinsi dan Kementerian Kesehatan karena untuk proses pengadaan di Kota Depok itu butuh waktu ya, dan karena permintaannya berjenjang provinsi kementerian itu butuh birokrasi sebenarnya, tapi semua kami upayakan mudah-mudahan obat bisa tercukupi, dan kami juga ya artinya ketika memang obat itu agak terlambat ya puskesmas sudah juga membantu untuk meresepkan gitu ya, jika ada hal yang urgent pasien dipersilakan juga untuk bisa melakukan pembelian obat ya, tapi itu hanya untuk yang urgent dan itu juga dibuatkan resep oleh dokter di puskesmas seperti itu. Iya. Kan sebenarnya kan di Depok itu udah termasuk bagus ya Bu untuk penanganan COVID-nya, dan terima kasih nih sebelumnya untuk pihak-pihak yang terlibat. Kemarin sempat dapat apresiasi dari Dokter Tirta.
kira-kira di second wave ini Depok bisa nggak untuk menangani COVID sebagus sebelumnya? Karena kan katanya varian yang baru kan bikin kita gelak kan Bu, karena lebih berbahaya nih dari COVID sebelumnya. Dokter Kiki ini yang lebih ke kebijakan dan perencanaan yang luar biasa. Boleh. Baik, jadi memang untuk yang second wave ini ya, pertama memang kalau saya lihat dari laju insidensi atau penambahan kasus baru, ini tuh lebih tinggi daripada puncak kita yang pernah kita alami di bulan Januari gitu. Di Januari itu seminggu ada sekitar 2.500 kasus, sekarang udah 3.200-an kasus dalam seminggu. Jadi udah melebihi dari puncaknya yang waktu bulan Januari. Prinsipnya adalah bagaimana kita menekan penambahan kasus atau memutuskan mata rantai penularan ya dengan berbagai varian apapun itu gitu ya. Prinsipnya adalah bagaimana kita memutus mata rantai penularan. Jadi bagaimana kita memutus mata rantai itu di hulu atau di ujung. Kalau di hilir itu adalah bagaimana penanganan. Jadi seberapa banyak pun tempat tidur yang kita siapkan, tempat isolasi yang kita siapkan, rumah sakit ataupun SDM kesehatan, nakes ataupun obat-obatan yang kita siapkan, itu akan jebol. Kalau di hulunya, di ujungnya kita nggak tahan, itu dengan cara ya tadi memutus mata rantai penularan. Nah, caranya bagaimana? Gampang sebenarnya. Dengan menerapkan sekarang dulu dari 3M, 5M, sekarang udah 6M. Itu apa tuh Bu? 6M ya temennya Bu. Kalau dulu kan 3M mulai dari pakai masker, ya, menjaga jarak, kemudian cuci tangan. Tambah lagi 5M gitu kan, apa tuh? Menghindari kerumunan sama mengurangi mobilitas. Ternyata tambah satu lagi 1M yaitu apa? Mengurangi atau menghindari makan-makan bersama. Gimana kita kecolongan gitu ya, karena di situ kita kumpul bareng, buka masker, pasti buka masker, makan, ngobrol, mungkin nih maaf jika masih ada yang ngerokok gitu kan, sambil ngopi, sambil ngobrol. Nah, itu kan nggak mungkin cuma sebentar, semenit, 2 menit, ya bisa setengah jam, mungkin sejam. Nah, itu sangat, durasinya sangat memungkinkan terjadi penularan. Di situlah lengahnya kita sehingga penularan semakin luas, seperti itu. Jadi gampang sekali. Bahkan ada satu, teori namanya teori, keju Swiss ya. Jadi ada lapisan-lapisan keju gitu. Lapisan terakhir itu vaksinasi. Jadi lapisan yang paling pertahanan untuk pencegahan terhadap COVID itu paling akhir adalah vaksinasi. Yang paling awal apa? Ya tadi 6M tadi gitu. Jadi supaya kita nggak kebobolan di hilirnya, maka di hulunya itulah yang harus kita kuatkan dengan cara 6M tadi. Nah ini kalau pemerintah aja nggak cukup. Pemerintah bikin undang-undang, peraturan gitu ya, kemudian mungkin di tingkat wali kota ada, di Kota Depok ya ada mungkin ada bikin peraturan daerah, peraturan wali kota, SK, SE gitu, itu nggak akan cukup. Ya kita nggak ikut berpartisipasi aktif gitu untuk memutus mata rantai, mau kapan lagi gitu kan, kita terus-menerus seperti ini. Emang nggak bosen gitu kan buat mereka-mereka yang sekolah, yang kuliah, emang nggak bosen kuliah di rumah terus, itu sekolah dari rumah terus, buat mereka yang senang traveling emang nggak bosan traveling online terus gitu kan. Mereka-mereka yang senang kumpul emang nggak bosan gitu kan, ketemu hangout sama teman-teman, ayolah saya sama-sama gitu kan, kita cuma butuh kerjasama, nggak cuma pemerintah tapi juga semuanya masyarakat, betul, semuanya bareng-bareng menerapkan protokol kesehatan. Ya sedang tinggi-tingginya nih sekarang, marilah kita stay at home gitu ya, palingnya untuk 14 hari ini, mengurangi, melandaikan dan menahan laju sehingga mengurangi beban di hilirnya, mengurangi beban rumah sakit, nakes, tadi kebutuhan obat-obatan, tempat tidur, sehingga kasus akan menurun seperti itu. Memang dengan varian virus ini kita juga secara pencegahan ataupun untuk deteksi dini lebih cepat, Labkesda kita juga sudah secara rutin ya mengirimkan sampel yang masuk kriteria dicurigainya virus varian pada penderita vaksin yang COVID yang terkonfirmasi. Itu kan kriterianya jika memang orang tersebut atau pasien COVID tersebut ada riwayat kunjungan dari luar negeri, itu harus segera diperiksakan sampelnya. Kemudian kedua, jika mungkin penyebarannya begitu cepat ya terjadi di suatu komunitas, itu juga harus diperiksakan. Kemudian yang ketiga,
penderita tersebut mungkin sudah vaksin 2 kali lengkap dosisnya, kemudian terkena lagi, atau mungkin dia mantan alumni penderita COVID sampai 2 kali gitu misalnya, kok ini bisa kena lagi. Nah, ini kan terindikasi untuk mungkin itu adalah infeksi dari virus varian. Nah, ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman di puskesmas, di Labkesda untuk secara rutin mengirimkan sampel ke Litbangkes untuk bisa diteliti apakah jenis virusnya memang virus varian seperti itu. Nah, perihal vaksin nih, Depok kan baru-baru ini mulai vaksin massal ya Bu. Dari yang usia 18 tahun bahkan bisa daftar ke puskesmas atau rumah sakit mana saja. Kalau warganya nggak mau daftar, berarti nggak divaksin dong Bu? Ya mudah-mudahan sih nggak banyak nih yang begitu ya, karena dengan kondisi saat ini upaya vaksin juga harus kita gencarkan gitu ya. Kalau vaksinnya bisa sekaligus banyak, ya otomatis mudah-mudahan si virusnya juga yang nempel gitu ya di badan kita juga bisa ketendang keluar, istilahnya seperti itu. Jadi saya harapkan ya masyarakat juga paham dengan bentuk upaya pencegahan ini sehingga mau berpartisipasi untuk dilakukan vaksin. Tapi ya untuk sosialisasi baik dari tingkat kota lewat dinas kesehatan dan juga dengan puskesmas itu sudah dilakukan kepada masyarakat, dan kita juga berkolaborasi dengan TNI Polri ya untuk pelaksanaan vaksin COVID-19 ini. Masih banyak nih warga yang takut vaksin dan menolak vaksin nih Bu. Kan ada dengan berita yang hoax ya Bu, berita-berita yang sudah beredar bahwa ada efek sampingnya gitu dari vaksin tersebut. Vaksin itu kan memang ada zat yang dimasukkan untuk bisa menimbulkan kekebalan gitu ya. Dan respon awal dari badan itu memang pastinya menimbulkan beberapa gejala, dan ini biasa gitu ya di vaksin yang ada, baik vaksin COVID atau vaksin rutin lainnya itu biasanya ada efek, dan ini juga sebenarnya adalah bagian respon tubuh terhadap timbulnya imunitas di badan seseorang. Jadi sehingga sepertinya tidak perlu terlalu ditakutkan gitu, asal yang bersangkutan ketika gejalanya terlalu berlebihan atau artinya sampai tidak wajar seperti gejala efek vaksin umumnya, itu harus segera melapor ke Vaskes. Itu sih yang penting, dan ini juga selalu kita sampaikan ya ke masyarakat untuk pemahaman ini gitu. Dan hoax-hoax yang ada beredar di media juga kita rajinlah mengcounter ya, baik dari Kemkes, Kementerian Kesehatan, atau juga lewat Diskominfo kita ya Dokter Kiki, itu kita coba counter sehingga masyarakat benar-benar bisa menerima konten-konten yang benar gitu, tidak menyesatkan. Sebenarnya vaksin ini wajib gak sih Bu? Coba Dokter Kiki boleh nyampe nih, wajib gak nih Bu? Kan saya juga nih ya umur 18 tahun sudah ya Bu ya, sudah 18 tahun. Bukan takut sih Bu, karena kan sekarang tuh dikhususkan dulu nih, diutamakan untuk lansia Bu, baru untuk kita gitu yang masih 18 tahun, 50 tahun ke bawah gitu Bu. Nah, sebenarnya wajib atau enggak Bu untuk divaksin ini? Baik, jadi sebenarnya kalau vaksinasi ini kan program pemerintah ya. Kalau untuk wajib tidak wajibnya tergantung tadi sasaran yang memang diberikan. Prinsipnya pemberian vaksinasi ini untuk mencapai herd immunity. Herd immunity adalah kekebalan secara kelompok atau komunitas. Idealnya terbentuk herd community kalau dari satu kelompok itu 60-70% masyarakatnya sudah dilakukan vaksinasi. Jadi kalau ada 100 orang, 60-70 orangnya sudah dilakukan vaksin. Jadi kalau di Kota Depok ada 2,4 juta jiwa, maka 60% dari 2,4 juta jiwa harus sudah divaksin. Nah, itu idealnya. Nah, sekarang kalau kita untuk mencapai herd immunity, maka kita yang masuk dalam kelompok sasaran vaksinasi untuk mendukung herd immunity itu ya idealnya atas kesadaran sendiri harusnya ikut bergabung dalam program pemerintah tersebut agar herd immunity-nya terbentuk gitu. Jadi masalah wajib atau tidak wajib ya kembali ke kita sendiri ya, karena kan itu hak asasi juga, pelayanan kesehatan juga bagian dari hak asasi yang berhak setiap orang untuk menentukan pelayanan kesehatan itu akan kita terima atau tidak. Tapi jika melihat tujuan secara umum untuk menghilangkan pandemi ini melalui
program vaksinasi, ya idealnya kita semua mendukung program pemerintah tersebut. Jadi jika memang saat ini alhamdulillah sudah 18 plus sudah diberlakukan program vaksinasinya, karena bertahap ya sejak awal untuk nakes, kemudian untuk lansia, kemudian petugas publik, dan sekarang sudah lebih luas lagi, harusnya kita berbahagia karena sudah masuk dalam kelompok atau kategori yang diperkenankan untuk vaksinasi. Jadi nggak usah khawatir gitu ya, dan insya Allah kan aman dan halal vaksinnya Dokter Umi ya, seperti itu. Dan gratis ya Bu ya? Gratis pula, gratis. seperti itu. Ya. Nah, saat ini Depok kan ada di urutan kedua ya Bu untuk penanganan vaksin. Nomor satunya masih Jakarta. Kira-kira akan ada tindakan kayak di Jakarta nggak Bu? Kalau nggak salah vaksin itu sampai di lingkungan rukun warga. Ya, kemarin awalnya kita memang menaruh vaksin itu di layanan fasilitas kesehatan ya, di puskesmas, rumah sakit gitu ya, karena ketika awal itu kami coba prepare, khawatir ada kejadian ikutan pasca vaksin. Ketika ada kejadian itu cepat ditangani kalau di vaskes. Cuma di perjalanan pelaksanaan vaksinasi, dievaluasi, kejadian pasca ikutan vaksinasi itu sangat kecil kejadiannya, sehingga ini membuat rasa percaya diri juga mungkin dari masyarakat juga sudah banyak yang ingin mendapatkan vaksin dan perlu pendekatan akses layanan vaksin mendekati ke masyarakat. Nah, saat ini kita coba buat program seperti itu, kita akan keliling ke 11 kecamatan untuk vaksinasi massal COVID-19, sehingga masyarakat juga yang mungkin akses transportasinya agak sulit atau mungkin agak khawatir kalau ke fasilitas kesehatan ya, karena saat ini juga mereka juga melayani pasien COVID yang luar biasa, itu bisa juga nanti kita terlayani di kecamatan-kecamatan. Kemudian juga puskesmas juga sebenarnya dari awal ketika program vaksin lansia itu bergulir, itu mereka juga sebenarnya sudah mulai keliling ke RW dengan kegiatan posbindunya gitu. Jadi kan di posbindu itu sudah ada data lansia di mereka. Nah, itu mereka coba jadwalkan, mereka datangi lansianya ke posbindu dan dilakukan vaksinasi di posbindu tersebut. Gitu. Nah, apa pesan nih? Ada pesan Bu untuk Bu Zakia dan Ibu Umi untuk seluruh warga Depok dalam menghadapi gelombang kedua COVID ini, Bu? Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, karena kalau mungkin untuk lockdown agak sulit karena roda perekonomian harus terus berjalan, kehidupan sosial ekonomi terus bergerak. Nah, maka kembalilah ke diri kita masing-masing, disiplinlah protokol kesehatan mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, dan masyarakat kita. Jadi tadi 5M ya untuk terus kita lakukan. Jangan pernah malu dan takut untuk menegur teman kita, saudara kita, tetangga kita, atau mungkin orang yang dekat dengan kita yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Karena masterku menjaga tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga menjaga kamu semua. Mungkin itu pesan saya. Nah, untuk Dr. Umi gimana, Dr. Umi? Ya, mungkin itu semua memang harus dilakukan, cuma mungkin tambahannya Dr. Kiki ya, karena ini kan yang mobilisasi tinggi ini kan yang usia produktif dan muda nih. Betul. Ya, nah itu juga yang harus coba kita ingatkan, jangan menyepelekan. Kadang orang suka lupa gitu ya, menganggap orang di dekat kita karena udah biasa misalnya di kantor, oh teman kita kayaknya enggak nih. Jadi makannya bareng, ngobrolnya deket-deketan, pulang bareng, misalnya di kereta juga begitu, ya kan, yang menggunakan moda transportasi umum, itu juga harus selalu kita ingatkan tetap ya. Kita selalu siapkan masker, kemudian hand sanitizer ada ya Dokter Kiki ya. Betul. Hal-hal sepele itu, yang kecil-kecil itu yang harus kita disiplinkan untuk diri kita. Betul, karena banyak sekali titik lengah ya. Iya. Titik lengah, jadi banyak yang kecolongan gitu tertular karena merasa prokesnya sudah kuat banget nih gitu. Ternyata kecolongannya di titik lengah tadi, seperti yang tadi disampaikan Dokter Umi. Oh, dari hal terkecil ya Bu ya, dan tidak disepelekan gitu. Iya. Okay. Betul, lagi terima kasih kepada Ibu Zakia dan Ibu Umi Zakiati yang sudah hadir nih di episode kali ini, dan semoga kita bisa bertemu langsung ya Bu dan bincang-bincang lagi nih dengan teman-teman dan warga Depok ya. Nah, teman-teman tetap jaga kesehatan dan stay healthy, dan jangan lupa nih untuk 6M-nya ya sudah
tambahkan nih, yang pertama 3M, terus 5M, dan jadi 6M teman-teman, jangan lupa juga. Nah, dan selalu jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman ya, dan klik tombol loncengnya di sini nih. Nah, mungkin untuk episode kali ini sekian dulu ya teman-teman, sekian sini, dan jangan lupa tonton video sebelumnya, dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.